Slingsir wangi sapiturong bisa nendra kagodha mring lawan. Kembali lagi dengan saya Cecep Bustomi, yang dimana channel ini selalu membawakan cerita-cerita misterius, cerita-cerita horor. Langsung saja ke ceritanya, yaitu mayat diinapkan di dalam masjid. Sesuai dengan judul, cerita ini saya ambil dari kisah nyata lagi, yang dimana pada suatu tempat daerah Jawa Barat, di situ ada seorang nenek-nenek meninggal, terus dimandikan. Setelah selesai dimandikan, ketika mau dikuburkan, menunggu salah satu putranya yang berada di Jakarta. Belum bisa pulang pagi-paginya, jadi harus diinapkan di dalam masjid, tidak di rumahnya, harus ditaruh di dalam masjid. Akhirnya mayat pun disimpan di dalam masjid sembari menunggu anak tercintanya pulang dari Jakarta. Sebelum kita lanjutkan ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Cecep Bustomi, silakan ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Jangan lupa ditinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Apabila ada yang mau bertanya, dan juga apabila ada yang mau berbagi cerita dengan saya, nanti akan saya utarakan, saya sampaikan di video berikutnya. Jadi anaknya pun sedang berada dalam perjalanan, dan pada malam harinya pun sampailah anaknya itu pulang dari Jakarta sekitar jam 8 malam. Nah, jam 8 malam adatnya di situ tidak boleh menguburkan mayat itu malam hari, jadi harus nunggu pagi hari. Otomatis di dalam masjid itu 2 hari 2 malam. Setelah pagi harinya pun mayat si nenek tersebut itu dimakamkan di kuburan. Malam harinya setelah selesai penguburan, ada kejadian yang sangat menakjubkan di dalam masjid. Ketika orang sedang berjamaah ramai-ramai, ada seorang ibu-ibu yang sedang berjamaah, sedang sujud, sedang ruku. Yang namanya orang ruku itu kan matanya ya agak kelihatan lah ke bawah, ke belakang sedikit ya. Itu ada yang jamaah, tetapi kan ibu-ibu tersebut itu merasa kalau itu ada orang jamaah di belakangnya. Itu bukan 1 atau 2 orang, tetapi ada 4 orang yang melihatnya. Sama, di belakang ada orang yang sedang sholat di pojokan. Setelah selesai sholat, ditengok ke belakang, itu nggak ada yang sedang sholat, nggak ada yang jamaah. Itu kan barisan terakhir. Kalau barisan sebelum terakhir nggak bisa lihat, karena di belakang itu ada barisan lagi. Nah, itu kan yang melihat itu barisan paling belakang. Tetapi setelah selesai sholat, melihat ke belakang itu tidak ada apa-apa, aman-aman saja. Tapi 4 orang tersebut itu diem-dieman, enggak kok itu ngobrol atau gimana, kamu tadi lihat enggak, kamu lihat tadi saya lihat ini itu, enggak ada yang lihat. Malam harinya sama, tetapi orang yang berbeda, cuma 2 orang. Malam selanjutnya itu cuma 2 orang yang melihat di belakang itu ada yang ikut jamaah. Setelah selesai sholat pun dia itu diem. Nah, pagi harinya
sambil ngobrol, sambil masak di rumah tetangga itu mampir endong-endongan lah. Itu ada yang membuka, salah satu dari antara mereka itu membuka, tadi malam saya melihat sesuatu di belakang, ada orang jamaah, tapi setelah saya selesai sholat lihat ke belakang itu nggak ada apa-apa. Ada lagi yang membukanya, saya juga. Oh, berarti kita semua sama melihat orang yang sama di belakang. Mereka pun pada malam harinya itu sholat lagi, jamaah lagi, lihat lagi. Nah, malam hari yang ketiganya itu mereka sempat lihat sedang sujud, pas salam, kan gini kan, kalau orang salam segini, pas kayak gini itu lihat ada orang di belakang jelas. Nah kan apa itu namanya ya, ucapan salam terus kita amin gitu. Nah, ketika serentak menghadap ke belakang itu orangnya sudah pergi ke sana, ke arah karangan. Ya, ada ibu-ibu 2 orang yang keluar ikut mengikutinya. Udah nggak ada, tapi arahnya jelas ke karangan. Nah, ibu-ibu jamaah tersebut itu nunggu imam keluar cerita bahwasanya ibu-ibu melihat sesuatu, orang yang jamaah di belakang kita, dan firasat ibu-ibu tersebut itu mengatakan bahwasanya itu adalah nenek-nenek yang kemarin diinapkan di dalam masjid. Jalannya seperti nenek-nenek, terus diurus sama Pak Kiai, dimujahadai, diwiridi, terus ya nggak tahu lah, intinya Kiai yang berbicara sama arwahnya, dan jangan ganggu, kalau mau jamaah ya jamaah, tapi nggak usah menampakkan dirinya begitu ya. Pada malam selanjutnya alhamdulillah semuanya udah beres, aman, terkendali, alhamdulillah tidak ada kejadian apa-apa, cuma wujud saja. Mungkin tujuannya itu cuma sholat atau bagaimana, tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, selamat, dan begitulah ceritanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.